Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, sudah makan? Sudah, Bu. Masih semangat gak mengikuti pembelajaran hari ini? Masih Oke, hari ini hadir semua? hadir, Bu. Hadir. Ya, semoga kalian senantiasa untuk selalu bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Oke, sekarang sudah disiapkan tulisnya dan bukunya? Sudah? Sudah. Oh ya, sebelumnya kalian harus mengisi absen kehadiran dulu lewat Google Classroom ya. Linknya sudah Ibu share lewat WA Group. Oke, jangan lupa nanti diisi ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuki pembelajaran bab baru. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Apa Mbak Ekologi, Putri? Bu. Ekologi, ya betul ekologi. Sebelumnya Mbak Putri udah belajar dulu apa belum ini? Belum lupa semalam, Bu, mau belajar. Oh, lupa ya. Ya. Jadi, ya anak-anak, seperti yang Ibu bilang kemarin ya, kalau di Google Classroom itu Ibu sudah sediakan bahan ajar materinya seperti PowerPoint. Kemudian nanti dicek juga Ibu sudah upload aplikasi pembelajaran iSpring ya. Jadi di situ nanti isinya ada materi, kuis, video. Nah, nanti kalian bisa unduh install di HP kalian masing-masing ya. Nanti setelah pembelajaran kita ada kegiatan kuis lewat aplikasi tersebut. Jadi nanti diunduh dulu ya. Baik, Oke, Bu. sekarang eh, Ibu mau share materinya dulu sebentar. Sudah tambah ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang ekologi dan keanekaragaman hayati atau pelestarian lingkungan. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar ekologi? Mbak Putri, apa kira-kira ini gambarnya? Ya, makhluk hidup. Terus ada apa lagi? Makhluk hidup apa aja, Mbak Putri? Ada hewan, ada tumbuhan. Ya, betul. Ada hewan, ada tumbuhan, dan eh, Mbak Putri sendiri sebagai manusia itu termasuk makhluk hidup juga ya. Oh iya, Nah, Bu. ya sekarang, dari gambar di sini itu ada tampilan sebuah gurun ya. Nah, gurun ini termasuk juga dalam ekosistem. Lalu, apa itu ekosistem? Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian melakukan pengamatan sendiri ya di sekitar rumah dan melalui video juga yang telah Ibu share di Google Classroom. Kemudian kalian juga dapat berdiskusi secara kelompok ya, secara daring tentunya lewat WA Group untuk menyelesaikan LKPD yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, jadi ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian ekologi itu apa? Nah, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Jadi, dalam ekosistem tersebut itu ada dua komponen utamanya, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contohnya makhluk hidup apa, Mbak Putri? Tadi manusia, hewan, sama tumbuhan, Bu. Betul, contohnya makhluk hidup itu ada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu juga disebut dengan komponen biotik. Kemudian yang makhluk tak hidup,
Itu seperti air, batuan, angin, dan lain sebagainya yang disebut sebagai abiotik. Nah, ini tadi ya, komponen ekosistem ada abiotik dan juga biotik. Nah, kalau ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, selanjutnya ekosistem itu ada dua jenis, itu ekosistem buatan dan juga ekosistem alami. Contohnya ekosistem alami apa, Mbak Putri? Bisa disebutkan? Ini di gambar, ya. Ada gurun, sungai, danau, hutan, dan padang rumput. Ya, betul. Kalau yang buatan, Sawah, ladang kebun, waduk. dan akuarium. Ya, itu ya contohnya ekosistem buatan dan alaminya. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati di sekitar rumah. Kira-kira mana saja yang termasuk ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nanti bisa dicatat ya, sesuai dengan arahan dari LKPD. Nah, selanjutnya, ini tadi ada interaksi dari komponen abiotik dan biotik dalam sebuah ekosistem. Nah, jadi komponen abiotik dan biotik itu saling berketergantungan. Jadi contohnya seperti tumbuhan membutuhkan air, di mana tumbuhan itu merupakan biotik dan air itu merupakan abiotik. Jadi dua komponen tersebut saling berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Nah, ini dia contoh-contoh dari ekosistem tadi ya. Ada ekosistem gurun, ya salah satunya ada di Afrika Selatan itu ya. Banyak sekali gurun. Kemudian ada interaksinya antara faktor abiotik dan juga biotik. Contohnya yang di ekosistem gurun itu ada interaksi antara tumbuhan kaktus dengan air. Apa interaksinya? Jadi tumbuhan kaktus itu dia untuk menjaga metabolisme tubuhnya, dia akan menyimpan cadangan air dalam tubuhnya. Kemudian supaya dia tidak kekurangan air, dia mengubah daunnya menjadi sebuah duri agar mengurangi penguapan sehingga dia dapat bertahan hidup di daerah gurun yang sangat sekali terbatas airnya. Kemudian contoh yang kedua ada rubah gurun yang dapat menggali liang di pasir untuk menghindari cuaca yang sangat panas di siang hari dan melindungi dirinya dari mangsa. Kemudian contoh yang ketiga banyak hewan yang aktif di malam hari karena dia menghindari suhu panas di siang hari dan dia hanya bisa bertahan di saat suhu dingin. Nah, dalam ekosistem tadi itu ada beberapa satuan penyusunnya. Ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Apa itu individu? Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor katak, hanya satu saja. Kemudian sebatang pohon, dan seorang manusia. Nah, kalau populasi itu kumpulan dari individu yang sejenis, contohnya populasi kambing, kemudian populasi ayam, dan seterusnya. Kemudian kalau komunitas itu adalah kumpulan berbagai populasi. Misalnya dalam sebuah kebun itu ada populasi kambing, kemudian ada populasi ayam. Nah, itu dari satu tempat. Kemudian ada ekosistem. Nah, ekosistem yang kita pelajari tadi di awal, yaitu interaksi antara makhluk hidup maupun makhluk tak hidup dengan lingkungannya. Contohnya ada ekosistem danau. Nah, kalau contohnya di ekosistem sawah itu, kira-kira ada apa aja Mbak Putri di sana, di sawah? Ada tumbuhan padi, ada jangkrik, ada tikus. Ada banyak ya, kemudian ada angin, kemudian ada air, batu, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari ekosistem. Kemudian tingkatan yang lebih luas lagi dari ekosistem itu ada bioma. Jadi bioma itu versi ekosistem yang lebih luas dan memiliki ciri tumbuhan yang khas. Contohnya seperti di hutan hujan tropis, taiga. Nah, ada beberapa hewan atau tumbuhan endemik ya dalam wilayahnya. Nah, itu disebut dengan bioma. Kemudian ada biosfer. Nah, biosfer itu merupakan lapisan bumi yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini. Jadi kita itu semua makhluk hidup di bumi ini tinggal di lapisan biosfer. Nah, lalu tempat hidup suatu organisme itu biasa dikenal dengan habitat. Nah,
Contohnya itu ada apa? Ada tanah, sungai, pohon. Jadi kan ada tumbuhan atau hewan yang hidup di pohon tertentu, atau burung hidup di pohon apa, kemudian kita hidup di tanah dan lain sebagainya. Kemudian ada mikrohabitat. Nah, mikrohabitat itu versi lebih kecilnya atau lebih spesifik dari suatu habitat. Contohnya, misal ada hewan yang hidup di hanya pada batang atau akar pohon saja. Nah, itu lebih spesifik. Yang namanya mikrohabitat. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita mempelajari terkait dengan komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan ya contoh aplikasi dari Google Classroom yang telah Ibu share. Nah, jadi nanti anak-anak jangan lupa ya, kalian harus mempelajari materi yang Ibu share di Google Classroom. Sudah pada join kan kodenya? Sudah Ibu share di Sudah, WA Bu. Group? Sudah, ya. Nah, nanti ada tugas kelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu share di WA Group. Nanti bisa langsung berkelompok ya. Tugasnya dibagi bersama-sama. Baik, Bu. Nah, ini Ibu share. Oke, karena ada kendala, jadi anak-anak bisa langsung lihat di Google Classroom ya. Nah, di situ ada aplikasi pembelajaran materi ekologi ya. Jadi itu bisa diunduh di semua HP anak-anak ya. Di situ ada isinya materi pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran, dan ada tugas LKPD di Google Classroom. Nah, silahkan anak-anak melihat tugasnya. Ibu beri waktu pengerjaannya 10 menit ya. Bisa langsung dibahas di WhatsApp grupnya masing-masing. Silahkan. Sudah selesai semuanya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang Ibu pilih, oke, kelompoknya Mbak Putri. Silahkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, dalam ekosistem itu ada lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari semua jenis makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia. Kemudian untuk lingkungan abiotik, yaitu lingkungan yang terdiri dari semua benda yang tak hidup, contohnya air, tanah, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Putri ya, sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, jadi anak-anak, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa anak-anak kembali mereview materi yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian, minggu depan kita akan mempelajari submateri baru, yaitu apa? Interaksi antar komponen yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Nah, Ibu akan memberi gambaran sedikit ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari ke depannya. Di antaranya nanti kita akan pelajari terkait dengan simbiosis. Apa itu simbiosis? Nah, nanti bisa dipelajari dulu lewat Google Classroom sesuai dengan materi yang telah Ibu share ya. Kemudian nanti ada
interaksi lainnya seperti komunitas, pedasi. Nah, nanti anak-anak juga bisa mempelajari terkait dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan dulu. Nah, minggu depan akan Ibu berikan tugas baru yang nantinya juga Ibu share lewat Google Classroom ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait pembelajaran hari ini, anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, semua sudah paham. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk selalu mengecek Google Classroom ya, karena di situ ada info-info terbaru terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, karena waktu sudah habis, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah hadir semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.